Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya Risa Alipia Nurpadila akan menyampaikan tentang aset tetap dan ditemani teman-teman saya yaitu Amalia Damayanti, Rika Zalfa, dan Dwi Nur Margi Rizkola. Sebelumnya perlu kita ketahui kebijakan akuntansi aset tetap. Kebijakan akuntansi aset tetap adalah salah satu bab dalam kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi aset tetap ada pada bab 8 dalam Permenkeu nomor 225 PMK 05 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Dalam kebijakan akuntansi aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Permenkeu nomor 225 PMK 05 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat mencabut peraturan pemerintah keuangan nomor 219 PMK 05 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 224 PMK 05 2016 dan dinyatakan tidak berlaku. Permenkeu nomor 225 PMK 05 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang telah dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintahan pusat. Perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintahan pusat. Salah satunya adalah ada dalam bab 5 yaitu kebijakan akuntansi piutang. Permenkeu nomor 225 PMK 05 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu nomor 225 PMK 05 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Eka Cahyana. Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu nomor 225 PMK 05 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1792. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa itu definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau kurun waktu 1 tahun untuk digunakan atau dimaksudkan digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. B. Jenis-jenis aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Tanah. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 2. Peralatan dan mesin. Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, yaitu memenuhi batas nilai satuan minimal kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3. Gedung dan bangunan. Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 4. Jalan irigasi dan jaringan. Mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 5. Aset tetap lainnya. Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 6. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. C. Pengakuan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya diperoleh aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam proses nama entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. D.
Pengukuran aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Maka apa itu biaya perolehan? Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Lalu, aset tetap didasarkan pada nilai wajar. Sedangkan nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian. Contohnya seperti beli 3 gratis 1. Atas aset hasil dari bonus tersebut, biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya. Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang A, komponen biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon atau rabat. Yang kedua, seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan atau didistribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Lalu ada contoh yang secara langsung dapat dihubungkan atau didistribusikan dengan aset, antara lainnya yaitu biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, dan biaya simpan dan bongkar muat. Lalu ada biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, biaya konstruksi, biaya penguji aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar. Contohnya, biaya pengujian aset dapat proses pembuatan atau koreseri mobil pada suatu kementerian. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit, di mana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera atau nilai rupiah harga perolehan pada dokumen atau kontrak perjanjian. B. Pengeluaran setelah tanggal perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat atau aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapasitasi pada nilai aset yang jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki. Dan yang kedua, pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapasitas aset tetap atau aset lainnya. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Lalu peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset yang tetap yang sudah ada. Lalu peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Pertambahan volume aset adalah pertambahnya jumlah atau suatu ukuran aset yang sudah ada. C. Pertukaran. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran. Seluruh aset atau sebagian aset yang tidak berupa atau serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer atau diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat dilakukan apabila kepenguasaan atau aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andai. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat diusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk memastikan masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi, dalam pengerjaan, seluruh aset tetap diusut sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah pula, meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak didepresiasikan. Bangunan mempunyai batasan umur dan karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanah di mana suatu bangunan berdiri tidak berpengaruh penurunan masa manfaat bangunan tersebut. Besar aset yang dapat didepresiasikan ditentukan setelah mengurangi nilai sisa residual value aset tersebut. Ketika nilai bisa atau nilai sisa aset tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode atau tahun-tahun sesudahnya. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk 1. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui potensi BMNN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan. Yang ketiga, memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menggerakkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Aset tetap yang dalam kondisi rusak, berat, dan atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat dan tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa penggunaan laporan. Keuangan suatu kerja laporan barang penggunaan, laporan keuangan KL, laporan BMN, dan LKPP serta diungkap dalam catatan ringkas barang dan catatan atas laporan keuangan. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas atau nilai aset tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagai diatur dalam standar akuntansi pemerintah. Penghentian dan pelepasan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tersebut tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkap dalam catatan atau laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan efektif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatat. Penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahan tangan dengan cara dijual atau dipertukarkan, sehingga pada saat terjadinya transaksi, belum seluruhnya nilai buku aset tetap bersangkutan habis disusutkan. Maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan beban dari kegiatan non-operasional pada laporan operasional. F. Penilaian kembali.
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintah menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Lalu ada G, penyusunan neraca awal. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian neraca awal atas perolehan aset baru suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada. F. Pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 1. Penambahan, 2. Pelepasan, 3. Akumulasi, penyusutan, dan perubahan nilai jika ada mutuasi aset tetap lainnya. 3. Informasi penyusutan meliputi yang pertama ada nilai penyusutan, 2. Metode penyusutan yang digunakan, 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 4. Informasi terkait pertukaran aset tetap jika ada meliputi yang pertama di dalamnya ada pihak yang melakukan pertukaran aset tetap, 2. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya, 3. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya, dan 4. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap. 5. Hal lain yang juga harus mengungkapkan yang di dalamnya ada 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, 2. Kebijakan akuntansi yang untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, 3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan 4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Lanjut ke G. Perlakuan khusus. 1. Aset bersejarah. Perjanjian aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah. 1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara pelepasannya untuk dijual. Tidak mudah untuk digantikan dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan, walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya untuk beberapa kasus dan mencapai ratusan tahun. 2. Reklasifikasi dan koreksi. Aset tetap yang dihentikan dengan penggunaan aktif pemerintah secara permanen oleh pemimpin entitas dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan direklasifikasi ke pos aset lain sesuai dengan nilai tercatatnya. 3. Aset tetap tuntunan hukum. Dalam hal terjadi tuntunan hukum, pengelolaan data atas tuntunan hukum yang telah berkekuatan hukum ditetapkan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. 4. Perantara militer, baik yang umum maupun khusus, adalah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap yang lain. Biaya yang timbul atas
penyelesaian sengketa tanah seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya peroleh tanah. Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola, ada kalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud setelah dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa materi baik dari sisi jumlah atau volume maupun dari sisi lainnya nilainya. Terima kasih.